Saya sudah meneliti buku ini sejak 2015. Saya dapat buku ini. Ternyata apa? Buku ini isinya bohong. Dan saya sudah menulis beberapa catatan di medsos sejak 2015 membantah buku ini. Dan orang Salafi gak mampu menjawab. Dan bantahannya itu masuk dalam buku saya yang berjudul Wahabi Gagal Faham, jilid 2. Terus ada lagi pertanyaan yang terkait dengan ini ya, yaitu yang banyak ditulis di kitab-kitab terbitan dari Saudi Arabia, I'tiqadu al-A'immah al-Arba'ah. Di situ ada beberapa persoalan yang kami janggal. Misalnya akidahnya Imam Asy-Syafi'i mirip Wahabi. Apalagi yang sering dipopulerkan itu Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam yang lain. Ini bagaimana sebenarnya? Apakah itu pemalsuan? Apakah memang sebenarnya ada riwayat yang mirip-mirip akidahnya beliau Imam Madzhabul Arba'ah ini mirip dengan mereka? Begini ya, Wahabi ini memang sering teriak-teriak pada ulama-ulama kita atau kitab yang menjadi kajian kita. Oleh mereka disanggah, dibantah, ini banyak hadis dhaif, hadis maudhu'. Mereka seakan-akan anti hadis maudhu' gitu. Itu mereka. Tapi sebenarnya Wahabi itu jangankan yang dhaif, yang maudhu' kalau sesuai dengan akidah mereka disebarkan. Contohnya akidah Imam Syafi'i yang terdapat dalam buku kecil ya, Aqidatul A'immatil Arba'ah, karangannya Al-Khumayyiz, yang mengumpulkan itu Dr. Al-Khumayyiz, orang Wahabi. Di situ ada Aqidatul Imam Syafi'i. Ini para ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, Al-Hafidz Al-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan, dan ulama-ulama lain. Semuanya mengatakan bahwa risalah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tentang akidah beliau itu maudhu', palsu. Tetapi oleh Wahabi disebarkan. Nah, ini kunci dari pertanyaan tadi. Mereka ini mengajak kita ikut akidahnya Imam Syafi'i. Maksudnya akidah Imam Syafi'i yang palsu yang mereka sebarkan. Cuma isinya sama dengan akidahnya Wahabi. Kita ini mau diakali sama mereka. Ya kita gak mau lah. Nah, ini ya juga kebetulan saya baca buku ini, kayaknya entah terjemahan entah apa ini, apa memang buku karangan Manhaj Salafi Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bahkan nulisnya ini, Imam Syafi'i, bukan Imam Asy-Syafi'i. Prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini punya konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah. Namun saya juga janggal ini, ternyata di dalam kitab ini kutipan-kutipan bahwa Imam Asy-Syafi'i membagi tauhid itu dengan tauhid terbagi pada tauhid uluhiyah, rububiyah ini belum dijelaskan sama sekali, tidak ada rujukannya, tapi langsung kepada ayat Al-Qur'an seperti itu. Padahal ini kalau saya pahami buku ini ingin menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu tauhidnya rububiyah, enggak rububiyah dan uluhiyah gitu. Tapi pernyataannya beliau sendiri ini belum ketemu di sini, belum ketemu. Hanya kutipan syair beliau. Syair cuma dua bait ini. Aduhai bagaimana Allah dimaksiati atau bagaimana seorang mengingkarinya. Dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah Esa. Ini tidak berhubungan, tidak ada kaitannya bahwa ini adalah tauhid rububiyah yang saya pahami gitu. Yang saya pahami dari apa yang ditulis oleh ulama-ulama yang punya kecenderungan tauhid rububiyah. Ini bagaimana sebenarnya? Apa ini buku bisa dipercaya atau jangan-jangan ini sebenarnya talbis gitu ya? Coba lihat. Ini buku ini menggambarkan bahwa Imam Syafi'i itu seandainya hidup sekarang Wahabi, atau bahwa Wahabi itu persis Imam Syafi'i, seakan-akan begitu. Ini tulisan orang Sedayu, Yusuf Mukhtar. Kemudian ada pengantar dari ini Dr.
Arifin Badri, Dr. Nur Ihsan. Nah, ini kayaknya alumni Saudi. Alumni Saudi suka begitu. Saya sudah meneliti buku ini sejak 2015. Saya dapat buku ini. Ternyata apa? Buku ini isinya bohong. Dan saya sudah menulis beberapa catatan di medsos sejak 2015 membantah buku ini. Dan orang Salafi gak mampu menjawab. Dan bantahannya itu masuk dalam buku saya yang berjudul Wahabi Gagal Faham, jilid 2. Jadi yang di buku ini bohong semua sebenarnya. Bohong, ya cuma Wahabi ya. Wahabi itu berbohong tuh biasa. Mereka itu memang suka berbohong, memalsu data, berbohong tuh suka mereka. Mereka bilang, dhaif, jangan, dhaif. Tapi mereka ya kadzab. Kadzab itu artinya dajjal, pembohong. Itu Wahabi. Jadi buku ini sama sekali gak bisa dipercaya. Setelah saya membantah buku ini dari pihak penulis maupun kawan-kawannya yang menulis kata pengantar, ya mungkin ada teman lagi juga walaupun gak menulis tapi fikrahnya seperti ini, seperti dalam video yang beredar akhir-akhir ini, gak mampu membantah. Setelah gak mampu membantah, anak buah mereka di medsos cuma memaki-maki saya. Jadi ini gak bisa dipercaya. Apalagi sampai dikatakan Imam Syafi'i mengakui tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu sama sekali tidak benar. Tidak ada buktinya. Dan buku ini gak pernah menjelaskan bukti kecuali ngakali. Dalil itu kalau sekarang kan ada 3. Ada dalil naqli ya, Al-Quran hadis, ada dalil akli, dalil akal. Nah kemudian kalau ini bukan nakli, bukan akli, tapi dalil ngakali. Jadi itu jelas gak bisa dipercaya. Ya saya memang janggal ya karena kitab ini saya belum pernah membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah, asma wa sifat. Ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, belum pernah. Sehingga makanya saya tanyakan kepada panjenengan sebagai pakarnya. Nah, inilah kita ini kan bermazhab Syafi'i. Belajar kitab-kitab Syafi'i gak tahu. Sementara ini gak belajar kitab Syafi'i malah lebih tahu. Nah, makanya kan gak masuk akal. Gak masuk akal ini. Iya. Sehingga saya ingin membuktikan ternyata di dalam kutipan-kutipan catatan kakinya ini, di footnote ya, di footnote-nya ternyata tidak ada. Tidak ada gitu loh, tidak ada. Bukti bahwa buku ini penuh kebohongan. Ya walaupun nggak penuh-penuh amat gitu loh, ada banyak dustanya gitu. Ya. Kira begitu.